marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi dengan saya di video yang terbaru, yaitu mengenai tips kuliah online. Nah, jadi pada saat ini kita semua, termasuk di kelas kita ini, itu memang dipaksanya agar cepat beradaptasi, terutama ketika belajar dan saat kuliah. Ya, sekarang kuliahnya ya kalau Anda kuliah di kampus kita di Universitas Negeri Padang, ya itu masih semuanya masih online. Oke, tapi video ini bukan hanya untuk anak UNP saja, tapi siapapun yang tersesat ke channel saya, silakan mengikuti tips dari saya ini. Jadi tips ini saya susun karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, baik itu di kelas saya atau mahasiswa lain ya yang saya perhatikan, itu banyak yang gagal atau kualitas belajarnya berkurang ketika kelas online ini dimulai gitu. Kenapa? Karena memperlakukan kelas online ini tidak seserius kelas eh, offline gitu ya. Oke, jadi itu tips pertamanya. Tips pertama adalah perlakukan kelas online ini dengan serius. Jadi serius itu bagaimana? Ya kelas online ini sama dengan kelas offline. Walaupun kegiatannya sedikit berbeda. Mungkin bertemu dengan dosennya tidak terlalu sering ya. Kalau di kelas saya malah mungkin tidak pernah Anda akan ketemu dengan saya selama satu semester. Mungkin sampai tamat nanti mungkin gitu. Karena kalau sama saya ya di kuliah online itu kuliahnya seperti ini. Anda mendengarkan video, kemudian tugas juga diserahkan secara virtual, secara online, filenya file digital semua. Udah saya nilai nanti. Tapi nilainya itu sama dengan nilai seperti Anda kuliah offline. Jadi kalau kuliah offline itu Anda dapat nilai A, di kelas online juga Anda harus cari nilai A gitu ya. Kalau seandainya Anda malas atau bukan malas ya, atau tidak serius gitu ya, tidak serius mengikutinya, ini online nanti nanti gitu, kualitas kerja Anda berkurang, nilai Anda ya akan jadi C, jadi D gitu. Jadi pertama, perlakukan dengan serius, ya kan, sebagaimana Anda menghadapi kuliah di kelas-kelas offline atau kelas dari luring lainnya. Kemudian yang kedua, eh, banyak ini, terutama di kelas saya gitu ya, banyak dosen yang mengandalkan video YouTube sekarang ini. Kalau saya 100% YouTube semua. Nah, tips berikutnya adalah ketika nonton video YouTube, itu nonton sampai habis, nonton sampai akhir. Kemudian, nonton video perkuliahan, itu berbeda dengan Anda nonton video YouTube yang lain. Nonton video prank misalnya, atau nonton video, apa yang terkenal sekarang, ya nonton video musik gitu, nonton video yang lain-lain gitu ya, vlog misalnya. Kalau kita nonton video vlog, video musik atau video yang lain, itu kan nontonnya kita sambil rebahan, sambil makan. Setelah kita nonton kita klik yang lain. Kalau kita nggak suka kita pindah dengan video yang lain. Jangan nonton video kuliah, jangan seperti itu. Maksudnya bukan tidak boleh rebahan ya, rebahan ya silakan saja. Mau mau pakai baju kaos saja juga silakan, kan Anda di kamar Anda. Yang membedakannya itu apa? Perlakukan seperti Anda kuliah di kelas. Jadi kalau Anda mendengarkan saya di kelas misalnya, itu kan pasti Anda mendengarkan dengan serius. Anda perhatikan setiap kata-katanya. Kemudian ketika ada sesuatu yang baru Anda catat kan? Nah, ya Anda catat ketika Anda kuliah online. Jangan Anda nonton YouTube-nya, nonton gitu ya kan. Kemudian dah selesai skip ke video berikutnya. Jangan seperti itu. Kalau kuliah online ini nonton video dosen, kelebihannya adalah Anda bisa pause dosennya. Ya kan? Kalau di kelas kan nggak mungkin. Kelas gimana caranya? Dosennya lagi ngomong, udah di pause kan nggak bisa. Di sini itu kelebihannya dan itu kemudahannya. Apa yang saya katakan 10 detik lalu, 1 menit lalu, 2 menit lalu, bisa Anda pause, bisa Anda ulang lagi. Anda ulang, Anda catat. Jadi selama kuliah ini, Anda tetap punya catatan kuliah. Anda punya 7 mata kuliah misalnya selama satu semester ini, Anda punya 7 catatan. Jadi jangan seperti nonton video ini. Kebanyakan gagalnya karena itu, karena YouTube gitu ya, atau karena di Zoom misalnya. Ya udah mendengarkannya sambil lalu saja. Nah, mudahnya sekarang karena banyak dosen yang pakai YouTube seperti saya atau pakai rekaman gitu ya. Selain Anda bisa catatan catatan itu bisa Anda baca lagi, Anda juga bisa nonton videonya lagi. Padahal sangat mudah gitu, dan videonya kan rata-rata pendek ini. Seperti saya kan nggak pernah videonya lebih dari 10 menit. Nah, tetap aja gitu, seolah-olah nggak pernah lihat materinya ya, karena seperti itu memperlakukan nonton video itu ya seperti nonton video YouTube, tidak memperlakukan
mendengar materi ini seperti mendengar materi di kelas. Nah, gitu. Coba di video ini silakan Anda catat. Tips tadi yang pertama apa? Kalau lupa silakan stop, ulang lagi. Tips kedua apa? Nah, silakan dicatat gitu ya, masukkan dalam catatan Anda. Kemudian yang ketiga, keberapa nih ya? Satu, dua, tiga. Yang ketiga, membuat tugas itu harus tepat waktu dan disubmit. Nah, ini satu lagi bedanya. Kalau Anda kuliahnya offline, kelasnya kelasnya itu di kampus. Anda bertemu langsung dengan dosen. Ketika dosen mengatakan silakan dikumpulkan tugasnya, Anda kumpulkan tugasnya. Kemudian tugasnya itu mungkin terselip sama dosennya ketika dia masuk mobil misalnya, atau dia sampai di kantornya, tugas Anda itu terselip entah kemana satu. Mungkin Anda masih bisa, Pak, ini tugas saya sudah bikin Pak waktu itu Pak gitu. Kemudian eh, tapi sama Bapak nggak dinilai gitu. Mungkin dosennya masih akan maklum, oh ya mungkin karena banyak mahasiswa, banyak kelas, mungkin punya Anda ini terselip entah di mana, ya sudahlah saya kasih nilai nilai rata-rata nanti gitu misalnya. Tapi kalau kuliah online nggak bisa seperti itu. Anda submit tugas, masukkan tugas atau tidak, itu tercatat secara online. Itu hebatnya efek digital. Ya kan? Efek digital, apa ya? Catatan digital, rekam jejak digital gitu. Jadi kalau Anda misalnya nanti sudah UAS, nilainya rendah, Anda mengatakan sama dosen, Pak, kenapa kok nilai saya rendah? Saya selalu upload tugas, Pak, gitu. Dosen Anda bisa tinggal satu kali klik saja, lihat atas nama ini, selama satu semester berapa kali itu tercatat. Anda kapan submitnya, kapan Anda itu memasukkannya, bahkan dosen tuh bisa lihat lagi yang Anda kirim itu apa. Jangan-jangan yang Anda kirim ini tugas orang lain. Ini banyak banyak kejadian. Mahasiswa sering menyangka dosen itu nggak periksa tugas gitu, padahal dosen periksa, ya kan? Dikasih asal submit aja itu, pokoknya filenya PDF, nama dosennya berbeda, nama orangnya berbeda, ya kan, nama mahasiswanya, NIM-nya berbeda, mata kuliahnya berbeda, ternyata tugas tugas entah siapa gitu yang disubmit. Nah, dikirain kan karena sudah checklist, sudah submit tugas, dosennya nggak lihat gitu, padahal sebenarnya dosennya cek gitu. Nah, jadi kalau tugas pastikan selalu bikin tugas, dan tugas itu memang tugas yang sebenarnya, jangan asal submit saja. Karena dosen dengan adanya rekam digital, semua kegiatan kita itu terekam dengan bagus, dosen bisa mencek ini sudah berapa kali, apakah terlambat atau misalnya Anda belum ini. Nggak bisa alasan-alasan, waktu itu rasanya sudah Pak. Dosen nggak akan ini, rasanya rasa itu juga ada. Karena semuanya tercatat. Gitu ya. Dan sebaliknya, ketika dosen lupa menilai Anda itu dengan adil, misalnya Anda sudah bikin tugas tapi dinilai sama dosen belum, Anda bisa protes. Pak, saya kan sudah bikin waktu itu, silakan dicek Pak catatannya di online. Dicek sama dosennya, oh iya ini mahasiswa saya sudah. Nah, kan bisa seperti itu, artinya sama-sama adil gitu ya. Kemudian yang keempat, pembagian waktu. Ingat, kuliahnya asinkron, artinya asinkron itu tidak harus sinkron waktunya dengan dosen ya. Jadi kuliah itu kalau kan ada dua sekarang karena ada online. Ada sinkronus, ada asinkronus. Kalau sinkronus berarti Anda pakai Zoom. Anda dengan dosen Anda ketemu di saat yang bersamaan, kemudian secara live dosennya menerangkan. Itu namanya sinkronus. Ya, hampir sama dengan kuliah offline, cuman bedanya melalui internet saja. Kalau kita ini namanya kuliahnya asinkron. Saya sekarang bikin videonya tanggal segini, hari ini, jam segini. Nanti Anda nontonnya saya nggak tahu apakah besok, apakah minggu depan. Siapa tahu video ini saya simpan, tahun depan masih bisa digunakan sebagai bahan kuliah, saya gunakan lagi gitu. Jadi kita kuliahnya asinkron, tidak sinkron antara waktu saya dengan Anda, gitu ya. Nah, karena kuliahnya seperti itu, berarti Anda tidak harus standby di jam kuliah kan. Misalnya jam kuliah kita itu masuknya jadwal kuliah gitu ya, misalnya kita jadwalnya hari Senin jam 8 pagi misalnya. Anda nggak harus standby jam 8 pagi itu. Anda bisa nontonnya jam 9, jam 10, jam 12. Bisa nonton besoknya. Bisa nonton 2 hari lagi. Pokoknya dalam 1 minggu itu pokoknya Anda ada nonton. Dan videonya relatif singkat, 10 menit. Jangan sampai Anda nontonnya di hari-hari terakhir. Misalnya kuliahnya hari Senin jam 8, Anda nontonnya hari Minggu jam 8 malam misalnya. Besok mau masuk minggu berikutnya. Jangan. Kadang-kadang ada tugas-tugas yang menyelesaikannya itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Ya kan? Saya misalnya mengajar di mata kuliah komunikasi bisnis atau mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Itu biasanya tugas-tugasnya itu mahasiswa mengerjakan itu minimal 1 hari habis itu.
Kalau Anda bukanya sudah hari terakhir, kapan bikin tugasnya? Ya kan? Jadi tetap saja ketika kuliah online, usahakan secepat mungkin. Kalau bisa di hari yang sama, misalnya kuliah itu jadwalnya hari Senin, Anda buka videonya di hari Senin juga, gitu. Senin itu. Supaya nanti kalau ada instruksi, ada tugas, ada ini yang membutuhkan waktu yang lama, Anda banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tapi kalau Anda baru nontonnya di hari-hari terakhir, ya sudah bikin tugasnya gimana caranya. Karena kalau seperti kalau di kelas saya, tugas itu nggak mungkin copy paste karena saya nggak pernah ngasih tugas makalah itu nggak pernah. Nah, eh kenapa kok seperti itu ya tipsnya? Karena kalau di kelas saya ini kan absennya tidak berdasarkan ini, mahasiswa ngambil absen sendiri gitu. Biasanya kalau di kelas lain kan selalu ributnya itu, absennya mana Pak? Absennya mana Bu? Absennya selalu absen yang diributkan. Saya paling malas sekali kalau itu. Maka di kelas saya itu berdasarkan aktivitas. Kalau sudah selesai, sudah checklist aktivitas Anda, baru saya absen di pertemuan akhir biasanya, bukan di pertemuan akhir. Misalnya ketika kita kuliah satu minggu ini, di hari terakhir ini saya absen Anda. Saya lihat sudah centang semua belum. Kalau ada yang belum centang berarti nggak absen. Maksudnya nggak hadir. Tapi kalau sudah komplit semuanya Anda lakukan, nah saya centang Anda itu absen. Kadang-kadang kan ingin menggugurkan kewajiban aja. Pokoknya selama saya lihat videonya atau ini centang, udah hari terakhir aja nanti ternyata ada tugas gitu. Akhirnya apa? Banyak tugas yang tidak dikerjakan, ya kan? Nah, absennya lebih dari 3, ya dapat E. Nah, kemudian, nah ini tidak hanya di tips terakhir, tidak hanya di kuliah online, kuliah offline juga seperti itu. Jangan pakai nalar kalau seandainya belajar gitu. Ini biasanya ketika ujian, ya. Dan yang paling sering terlihat itu kalau ujian susulan. Kalau ujian susulan itu kan saya selalu ujian susulannya video call. Jadi ujian lisan gitu, video call. Misalnya saya ngajar manajemen sumber daya manusia. Itu banyak mahasiswa yang jawabnya pakai nalar saja gitu. Apa arti motivasi? Oh, dijawab dengan nalar. Motivasi adalah ini gitu misalnya. Atau saya ngajar kewirausahaan atau manajemen pemasaran gitu. Apa bedanya manajemen pemasaran dan manajemen penjualan? Padahal saya sudah bikin videonya, sudah saya share di kelasnya. Beda pemasaran dan penjualan itu adalah ini gitu. Nanti ujian dengan saya. Apa bedanya pemasaran dan penjualan? Oh, kalau penjualan itu dia pokoknya pakai manajemen. Kalau pemasaran tidak pakai manajemen. Itu nalarnya dia saja. Pokoknya dia menghadapi mata kuliah itu dengan menggunakan ya sudah dengan nalar saja. Ya saya kalau salah jawabannya saya kasih nol. Itu banyak yang gagal mahasiswa gara-gara pakai nalar-nalar saja. Kalau Anda bisa pakai nalar kuliah ini, ya nggak perlu kuliah kan? Ya cukup Anda wawancara saja terima ijazah. Tapi kan nggak seperti itu. Belajarlah gitu. Jangan hanya misalnya ketika mau belajar matematika baru Anda belajar. Nah, mata kuliah saya ini kan kesannya bisa dinalarkan. Apa tuh motivasi? Pasti bisa dinalarkan. Tapi kan yang saya ini kan bukan yang dinalar Anda itu. Benar tidak nalar Anda gitu. Karena seringnya nalarannya salah gitu. Oke, itu saja tips singkat kita untuk kuliah online. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sengaja video ini saya bikin di awal pertemuan supaya hasilnya bisa maksimal kuliah Anda ini walaupun dilaksanakan secara online. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.